Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang menarik dari kebijakan Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau baru hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Yasrib. Salah satu kebijakan yang beliau ambil adalah merubah nama Yasrib menjadi Madinah. Yasrib di dalam salah satu pendapat mengatakan adalah berasal dari salah satu firman Allah, la tasriba alaikum liyawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Sebuah kalimat yang digunakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau memaafkan saudara-saudara beliau, yang kemudian kalimat itu dipinjam oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau memaafkan orang-orang Quraisy di Fathu Mekah. Yasrib artinya adalah celaan, sesuatu yang tidak baik. Bahkan ada pendapat yang mengatakan Yasrib bermakna Yamrod, sakit. Kenapa Yasrib dinamakan dengan Yamrod? Karena kota ini di tengah masyarakat Arab dikenal dengan kota yang dipenuhi dengan wabah. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh salah satu ummahatul mukminin, Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau mengatakan kanatil Madinah ma'rufah bil waba, atau hadil Madinah au ba'ul mudun. Madinah adalah kota yang penuh dengan wabah. Di tengah masyarakat Arab ada wabah yang khusus dimiliki oleh Yasrib yang disebut dengan Huma Yasrib, yaitu demam Yasrib. Demam yang cukup mematikan, karena ayahanda Rasulullah Abdullah bin Abdul Muthalib ketika beliau melakukan safari dagang dari Mekah menuju ke Syam, ketika singgah di kota Yasrib, beliau terpapar dengan Huma Yasrib, terpapar dengan demam Yasrib, dan tidak lama setelah itu beliau meninggal. Begitu pula dengan ibunda Rasulullah Muhammad SAW, Aminah bintu Wahab. Ketika usia Rasulullah berada di 6 tahun, beliau mengajak Rasulullah untuk mengunjungi Madinah, mengunjungi kerabat mereka dari Bani Najjar, sekaligus mengunjungi makam dari ayahanda, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib. Akan tetapi ketika sampai di Yasrib atau di Madinah, Aminah bintu Wahab terpapar dengan Huma Yasrib, dan tidak lama setelah itu beliau meninggal dan dimakamkan di sebuah tempat yang bernama Abwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak berhenti hanya di situ. Bahkan ketika para sahabat itu di awal-awal hijrah, ketika sampai di kota Madinah, Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, mereka pun terpapar dengan Huma Yasrib, dengan Huma Madinah. Sampai-sampai seorang Bilal itu bernasyid di dalam sebuah syair yang sangat masyhur. Beliau mengatakan di tengah rasa demamnya itu, ala laita syi'ri hal abitanna biwadin wa hauli idfir wa jalil. Kata beliau, duhai kapan aku bisa bermalam di atas rumput idfir wa jalil. Kerinduan seorang Bilal terhadap tanah Mekah, bahkan beliau rela tidur di atas rumput yang hanya tumbuh di kota Mekah, yaitu idfir wa jalil. Yang rumput itu digunakan oleh masyarakat Mekah untuk melakukan perawatan jenazah.
dan itu lebih disukai oleh seorang Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Melihat hal ini, maka Rasulullah memandang ini sesuatu yang tidak baik untuk para sahabat. Ketika mereka baru saja terusir dari kota Mekah, dan ketika mereka baru diterima di Madinah, tiba-tiba mereka tidak kerasan di tempat baru ini. Maka Rasulullah Muhammad SAW mengangkat tangan beliau, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau meminta, Allahumma habib ilaina Madinah kahubina Makkah au asyad. Allahumma sahih lana, Allahumma barik lana fi sa'ina wa muddina, Allahumma angkul hummaha ilal jufah, kata Rasulullah. Rasulullah Muhammad SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar beliau dan para sahabat diberikan rasa cinta kepada kota Madinah sebagaimana kecintaan beliau terhadap kota Mekah, bahkan lebih dari itu. Rasulullah juga meminta agar masyarakatnya diberikan kesehatan, disehatkan fisiknya, dan Rasulullah juga meminta agar diberikan kemudahan, diberikan keberkahan di dalam mud dan sok di kota Madinah. Dan Rasulullah meminta agar Allah memindahkan Huma Yasrib, Demam Madinah, ke kota Jufah. Malam hari setelah Rasulullah memanjatkan doa itu, dalam mimpi Rasulullah mengatakan, ra'aitu imra'atas sauda sa'iratus ra's wa kharajat minal Madinah ilal Mahya'ah, yakni ilal Jufah. Di malam mimpi itu Rasulullah melihat ada seorang perempuan berkulit hitam dengan rambut acak-acakan keluar dari kota Madinah mengarah ke Mahya'ah, yakni menuju ke Jufah. Maka semenjak itulah Ummah Madinah hilang. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nanti di 1 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah, ketika para sahabat melaksanakan Umratul Qadha, orang-orang Quraisy mengamati sambil membuli kaum muslimin dari Darun Nadwah. Mereka melihat orang-orang Madinah yang melaksanakan tawaf dengan mengejek, membuli mereka dengan mengatakan bahwa inilah orang-orang yang sakit-sakitan, yaitu orang-orang dari Madinah. Maka melihat hal itu, Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan kepada para sahabat agar mereka melakukan rommel, berjalan cepat di 3 putaran tawaf yang pertama. Dan beliau meminta kepada para sahabat untuk membuka kain ihram di lengan bagian kanan, menunjukkan betapa sehatnya dan betapa perkasanya kaum muslimin dari Madinah. Maka sejak itu kita disunahkan agar di putaran yang pertama kita rommel ketika kita tawaf, berjalan cepat dan membuka lengan bagian kanan dari pakaian ihram kita yang disebut dengan ittiba. Maka ketika melihat itu, orang-orang Quraisy yang melihat dari Darun Nadwah, mereka kaget. Ternyata orang-orang Madinah adalah orang-orang yang sehat dan orang-orang yang kuat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah keberkahan dari doa Rasulullah Muhammad SAW terhadap kota Madinah. Bahkan di tahun 2021 WHO merilis sebuah berita yang mengatakan bahwa Madinah sebagai kota paling sehat di dunia. Inilah Madinah, kota Nabi, dengan keberkahan doa dari manusia paling mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.